Oke, selamat ketemu lagi Mbak-mbak. Pada video kali ini saya akan mencoba mereview bahan ujian besok sebagai bahan belajar, sehingga besok mudah-mudahan ujiannya lancar. Jadi besok soalnya adalah tentang hal ini. Jadi ada listening, ada reading, ada grammar and writing. Nah, listeningnya nanti Anda akan diperdengarkan rekaman, kemudian diberi pertanyaan tentang isi dari rekaman tersebut. Kemudian reading, Anda diberi bacaan, teks, dibaca, lalu juga ada pertanyaan menanyakan tentang isi dari bacaan itu. Nah, untuk writingnya, nanti mungkin Anda diminta untuk mendescribe seseorang, mengenalkan seseorang dengan ciri-cirinya. Lalu yang penting kita review adalah grammarnya. Nah, grammarnya yang sudah kita pelajari selama ini adalah ini noun, pronoun, kemudian to be itu is, am, kemudian there is, there are, lalu some, any, kemudian this, that, this, those, lalu tensesnya tentang present simple, present continuous, dan past tense-nya, ini past tense atau past simple. Kemudian terakhir ada prepositions of place, ini golongannya in, on, at, ya. Nah, mari kita review sedikit. Pertama adalah noun. Kita sudah belajar noun, tapi fokus kita hanyalah pada singular dan plural. Singular itu tunggal, plural itu lebih dari satu atau jamak. Nah, benda tunggal, namanya tunggal itu satu, berarti harus diawali dengan a atau an. Kita sudah tahu bedanya a dan an kan? Jadi misalnya a book, an apple, a student, an orange, a bus, a watch, a bush, a bush, a potato, a box, a sky, a fly. Nah, saya kelompok-kelompokan seperti ini karena ada aturan yang berbeda. Yang kelompok pertama kita tinggal menambahkan s-nya. Jadi a book menjadi books. An apple ini ya, bukan an apples. Nih, an apple kemudian jadi an apples jadi apples. Right. A student jadi students, an orange jadi oranges. Nah, pada kelompok ini kita tinggal menambahkan akhiran s. Dan ini hampir semua benda seperti ini. Nah, kelompok kedua kita menambah akhiran es ini jika kata-katanya berakhir dengan s, ch, sh, o, atau x. Misalnya a bus jadi buses, a watch jadi watches, a push jadi pushes, a potato jadi potatoes, a box jadi boxes. Nah, pronunciation-nya menjadi nampak ini s-nya. Bus, buses, watch, watches. Kalau ini book, books, an apple, apples. Jadi S-nya tidak dinampakkan. Nah, kelompok ketiga ini tidak hanya ditambah ES tapi diawali dulu dengan huruf I. Jika bendanya berakhir dengan huruf Y didahului oleh konsonan ini. Sky jadi skies, fly jadi flies. Nah, kelompok terakhir adalah yang tidak beraturan, jadi nggak ditambah S, tapi berubah sama sekali. Jadi man jadi men, woman jadi women, a child, children, a tooth, teeth, a foot, feet, a mouse, mice. Man ini berarti orang laki-lakinya lebih dari satu. Kalau satu, a man. A woman itu berarti orang perempuannya satu. Kalau lebih dari satu, women. Oke, ini singular, plural. Ini nanti akan terus berguna di dalam bab berikutnya. Nah, berikutnya kita review to be. To be itu juga ada singular, ada plural. To be singular itu am dan is. Maksudnya nanti dibutuhkan untuk agreement-nya singular. Kalau plural itu are. Jadi gampangnya ingat adalah SMA itu ya. Apa SMA? Nah, pronoun berikutnya adalah kata ganti.
namanya kata ganti, berarti harus ada yang digantikan. Kata gantinya ini yang digantikan. Kalau I, you tidak masalah, tapi kalau they yang dikatakan ada yang diganti adalah orang ketika jamak, mereka. We itu orang lain plus yang bicara. He orang ketika satu laki-laki. She orang ketika perempuan satu, dan it selain orang satu. Salah paham ini ya. Contoh ini, I am a student. Ini kan I, to be-nya juga tunggal, am a student. You are an Indonesian. You are an Indonesian. The students are in the classroom. They study English. They menggantikan students. Mrs. Smith and I live in Jakarta. We are neighbors. We menggantikan Smith and I. Muhammad is my friend. He is a doctor. He means Muhammad. Siti works in an office. She is my boss. So she, Siti. That dog always barks to strangers. It is a wild dog. It refers to that dog. Benda, binatang, satu pakai it. Oke. Nah, berikutnya adalah some and any. Masih benda ini ya. Some, any, kalau diartikan biasanya beberapa. Some, any selalu diikuti oleh benda plural. Karena beberapa itu kan lebih dari satu, makanya selalu diikuti dengan benda yang plural. Aturan benda plural tadi seperti ini tadi. Misalnya ini some books, some children, any dogs, any boxes. Ini semua bendanya plural. Nah, some ini normally digunakan untuk kalimat positif atau affirmative. Jadi I have some apples at home. I have some apples at home. Kalimat positif menggunakan ya some. Any untuk kalimat negatif atau tanya atau dan tanya. I don't have any mangoes. I don't have any mangoes karena ini negatif any. Do you have any fruits? Ini pertanyaan juga menggunakan any. Oke. Bab berikutnya adalah there is, there are. There is, there are dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan ada. So there is itu untuk menyatakan keberadaan benda yang singular, tunggal. There are untuk keberadaan benda yang plural. Jadi ini bendanya kan ini there is a big post office near back. Bendanya adalah big post office. Post office yang besar. Berapa post office-nya? Satu. Nih, makanya menggunakan there is. There is a big post office near the bank. There are plus plural. There are some flowers in the room. Bendanya apa? Flowers. Ini kan lebih dari satu. Makanya pakai a, pakai some. Kalimat positif. Okay. So there is singular, there are plurals. Now next is this and that, this and those. Ini masih tentang benda. This ini, that itu. This ini, those itu. This ini untuk benda singular. That itu untuk benda singular. This dan those untuk benda plural. So this is a pen. A pen-nya satu, makanya this is a pen. Ini. Kalau bendanya jauh berarti that is an airplane. These are my books. Books-nya jamak, makanya pakai these are. Bukan this is, these are. Those are your oranges. Bendanya banyak, tempatnya jauh, kita menggunakan those are. Okay? This is, that is, these are, and those are. Okay. Nah, yang tenses ini perlu kesabaran.
kita sudah belajar 3 tense ya, present simple, present continuous, lalu past simple. Apa itu present simple? Kalimat yang menyatakan rutinitas atau kegiatan sehari-hari. Setiap kalimat itu mesti ada subjek, ada predikat. Predikat bisa berupa to be, bisa berupa verb action ini. Nah, kalimat present simple yang menggunakan to be, berarti to be-nya am, are, is atau SMR tadi. I am happy. You are, they are, we are in the garden. He, she is my best friend. Kalimat seperti ini menyatakan kejadian kapan waktunya. Jika ini waktunya adalah kebenaran. Mulai dari dulu, sekarang, besok. Atau rutin. Ya. Nah, jika verbnya action, kita menggunakan verb one. Tetapi jika subjeknya khusus he, she, it, verbnya nanti ditambah s atau es. Jadi seperti we, berarti we kan tidak suka S ya. Kemarin kita belajarnya Dewi, Ayu atau Ayu, Dewi tidak suka S. We love English. He gets up at 5. He menjadi gets karena he suka S. Kapan love English-nya? Ya dulu, ya sekarang, ya besok. Gets up-nya kapan? Every day. Mulai dulu, sekarang, besok. Nah, kegiatan seperti ini namanya present simple. Bentuk kedua adalah present continuous. Nah, yang ini menyatakan kegiatannya sekarang terjadinya. Yang ini tadi nggak sekarang terjadi, tapi yang ini sekarang betul sedang berlangsung. Jadi kalau I am listening to music, kapan? Now. Namanya di sini ya. Nah, kalau they are playing basketball, kapan? Ya now, at the moment. Atau ini, listen. Kalau kita suruh mendengarkan, listen, dengarkan. Kapan? Berarti sekarang. She is singing my song. Nah, aturannya to be, kemudian verbnya diberi ing. To be dikasih verb ing. To be dikasih verb ing. Jadi kalau present simple tadi verbnya verb one. Kalau ada to be, berarti to be SMA, tapi tidak digabung verb sendiri, to be sendiri. Tapi kalau present continuous yang ini to be dan verbnya digabung menjadi satu dan verbnya diberi ing. Sekali lagi, yang ini menyatakan kegiatan rutin atau kebenaran, yang ini sekarang sedang terjadi. Nah, yang ketiga past simple jika kegiatannya terjadinya di waktu lampau. Lampau itu sebelum sekarang. Tadi, dulu, kemarin, lusa, semuanya itu namanya past. Nah, kalau menggunakan to be-nya menjadi was dan were. Perhatikan ini tadi ya. Ini kalau is berubah jadi was. Kalau am berubah jadi was. Tapi kalau are yang jamak berubah jadi were. Oke. Nah, kalimatnya begini, I was here, saya di sini. Kapan? Tidak sekarang. 2 days ago. Kalau sekarang berarti I am here. I am here. Ini I am here ya. Karena udah 2 hari yang lalu I was here. They were in the garden. Kapan? Yesterday. Sudah lampau. Makanya pakai were ini. She was my best friend. Kapan? Dulu. Makanya pakai was. Nah, kalau kalimatnya ada verb action-nya, verb action itu kata kerja yang betul-betul menyatakan pekerjaan. Maka verb-nya berbentuk 2. Nah, sebelum ini saya kesini dulu. Untuk membentuk kata kerja menjadi bentuk 2, verb 2 ini ada 2 caranya. Regular dan irregular. Beraturan dan tidak beraturan. Beraturan itu tinggal nambah ed aturannya. Jadi walk jadi walked, play played, cook cooked, study studied. Apa artinya? Sama, walk berjalan, walk juga berjalan. Bedanya apa? Waktunya. Kalau walk ini berarti lampau.
Nah, yang kedua, kelompok 2 ini tidak ada aturannya, nggak boleh pakai ed, makanya harus dihafalkan ya. Buy jadi bought, sleep, slept. Catatannya sudah kan, nanti bisa dipelajari lagi. Oke, tadi kalimat seperti ini, I cook soup. Saya memasak sup. Kalau pakai cook berarti sudah lampau, yesterday. She walked to mall. Kalau pakai ed berarti lampau. They bought, membelikan ini berarti bentuk lampau. They bought me some drink. Kapan? Mungkin yesterday, mungkin dulu, mungkin last night. Tini went to clinic this morning. Tini pergi klinik kapan? Tadi pagi. Oke. Nah, berikutnya adalah prepositions of place. Apa ini? Keterangan waktu. Keterangan tempat, place. Ada on, in, at, next to, opposite, behind, beside, across. Kalau ini tidak ada tidak perlu penjelasan karena ini hanya arti, jadi hafalkan aja ya. Ini misalnya kalau ada di depan, gambarnya di depan berarti in front of, gitu ya. Di belakang behind. Mari kita latihan sedikit ini. Soal pertama ada disuruh menentukan is sama a. My sister ... very patient. Is M apa a? My sister 1, jawabannya adalah yes, is. My sister is. Soal nomor 2. My sister's parents ... doctors. Pilihannya is M atau A. My sister's parents itu artinya orang tuanya sister saya. Jadi yang penting bukan sisternya tapi orang tuanya. Orang tuanya karena ini lebih dari one, ini ada S-nya, maka to be-nya adalah A. Jadi my sisters, ini tadi is ya, ini tadi is. Oke, yang ini tadi A. Nomor 3, yang tentang there is, there are tadi, there is, nggak ada there am ya, oke, ya ngerti. There is apa there are yang betul? Nah, there is untuk tunggal, there are untuk lebih dari tunggal, atau lebih dari satu jamak. Bendanya adalah an ancient building. Building yang ancient, yang tua. Berapa buildingnya? An, berarti 1. Karena 1 bendanya berarti jawabannya is. Oke, kita tulis saja di sini is. Oke. Nah, yang number 4 ini pemilihan some dan any tadi. Some, any, some itu untuk positif, any untuk negatif dan tanya. There are not ... good hotels. Kurang ini ya, kurang nice nih. Sorry, near here. There are not ... good hotels near here. Karena ada not-nya berarti kalimat negatif kan? Kalau negatif kita menggunakan oke. Oke. Soal nomor 4 disuruh memilih this, that, this atau those. Nah, ini harus dipahami dulu artinya. Ini bayangkan ada seseorang mengenalkan temannya. Hi, I'm Tom. Namaku Tom. Hi, I'm Tom and ... my best friend, Ani. Bayangkan kenalan, hai, nama saya Tom, dan ini adalah temanku Ani. Nah, karena menunjuk ini temanku Ani, tentu saja berada di sebelahnya. Berarti dekat. Karena tengahnya 1, maka dekatnya menggunakan this. Jadi jawabannya this. Karena dekat jumlahnya 1. Oke. Nomor 6, nah ini disuruh memilih tadi itu tenses tadi ini. Yang ini present simple, present continuous atau past simple. Nah, kalau soal seperti ini kita harus tahu pertama waktunya. Waktunya kapan baru kita bisa memilih kata kerjanya. Waktunya adalah every Sunday. Setiap Sunday berarti rutin. Kalau rutin itu berarti ini rutin. Berarti present simple. Verbnya verb 1 atau ditambah s. Atau kalau tidak ada verbnya pakai to be. Nah, ini yang disediakan jawabannya adalah verb.
present simple, berarti verbnya verb one ini atau S. Nah, siapa dulu subjeknya? Subjeknya adalah my grandma. Karena my grandma, berarti jawabannya adalah goes. Go tapi suka S. Ya, oke, maaf ini berarti jawabannya salah pilihannya. Goes. Okay. So every Sunday my grandma goes to church. Nomor 7 masih soal tentang tenses, tapi kita lihat pilihannya watches, is watching, atau watch. Sekali lagi kita harus mencari waktunya dulu. Kapan waktunya? Look. Lihat. Kalau suruh lihat berarti sekarang. Berarti kalau sekarang adalah present continuous, verbnya verb, ing ada to be-nya. Jadi yang betul the teacher is watching. Very good. Is watching. Nomor 8 masih sama tentang tenses. Waktunya dulu apa? Yesterday. Kalau yesterday adalah past tense atau lampau. Kalau lampau verbnya verb 2 atau to be-nya to be 2. Ini to be 2 ya, satu ini. To be 2. Nah, karena lampau ini pilihannya to be, berarti to be 2. To be 2 itu tinggal was dan were. Karena SMA to be 1, berarti SMA jelas salah. Tinggal was atau were. Gimana milihnya? Was itu tunggal, were itu jamak. Karena I itu tunggal, berarti jawabannya adalah was. Oke. Nah, yang terakhir nanti Anda disuruh mendescribe seseorang, misalnya teman baiknya. Ini sekedar contoh, misalnya begini. This is Aminah, my best friend. Aminah is a hardworking woman. She is a teacher. She is 45 years old. Aminah has an oval face, long blonde straight hair, and small eyes. Contohnya 2 ya, small eyes ini. She likes wearing jeans, her hobby, dan seterusnya. Nah, kalau mendescribe seseorang, yang pertama biasanya sih nama, umur, gitu ya, pekerjaan. Nah, yang kedua nanti bicara tentang fisiknya seperti apa, rambutnya, matanya, biasanya hidungnya, wajahnya, gitu ya. Yang bagian ketiga adalah mungkin hobinya, kesukaan yang lainnya. Oke, saya kira itu. Sementara selamat belajar nanti sambil melihat lagi, sambil melihat catatannya, sehingga nanti bisa menjadi paham. Terima kasih, semoga berhasil.